Halo, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi pembahasan kami dalam chapter 17, yaitu Human Resource Policies and Practices. Alangkah baiknya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya, Kelvin Julian Sagala, dan rekan-rekan saya. Dan saya Lumiki Waspaldi Firlandi. Dan saya Kay Karima. Perkenalkan, nama saya Eugenius Luis Manopo, biasa dipanggil Egi. Dan saya Febiola Laisna Lantiho. Langsung saja kita akan masuk di pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Egi Manopo. Nah, itulah perkenalan singkat dari kami. Tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu recruitment practice atau praktik rekrutmen. Kita masuk di pengertian atau praktik manajemen SDM merupakan suatu proses penerapan perencanaan pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini dalam recruitment practice di bagian pertama kita dapat melihat bahwa ada 3 garis besar, yaitu strategic recruiting has become a cornerstone for many companies. Dan yang kedua, strategic recruitment is recruiting practice which develop in alignment with long-term strategic goals. Dan yang ketiga, the best system attracts candidates who are highly knowledgeable about the job and the organization. Atau bisa dibilang perekrutan strategis telah menjadi batu penjuru bagi banyak perusahaan. Dan perekrutan strategis adalah praktik rekrutan yang dikembangkan sedari dasar dan bertujuan untuk jangka panjang. Dan yang ketiga adalah sistem terbaik menarik kandidat yang sangat berpengalaman tentang pekerjaan dan organisasi recruitment practice. Dan yang selanjutnya, recruitment practice terdiri dari 3 bagian, yaitu good recruitment system, dan yang kedua job skill fit, dan yang ketiga job certification. Nah, apa itu good recruitment? Good recruitment system atau sistem rekrutmen yang baik, dan yang kedua adalah job skill fit atau kesuksesan keterampilan kerja, dan yang ketiga adalah job satisfaction atau kepuasan kerja. Nah, rekrutmen yang baik yaitu dengan seleksi, training, dan development calon karyawan dan tingkatan kualitas interview kerja kita. Dan job skill fit itu atau kesesuaian kerja itu adalah kesesuaian kerja atau kecocokan individu di dalam tuntutan kerjanya. Dan job satisfaction atau kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dalam garis pekerjaan mereka. Nah, alangkah baiknya kita bijak dalam keputusan kita jikalau kita adalah seorang bos atau seorang manajer. Kita harus mengatur dengan baik struktur kerja kita dengan cara interview mereka dan juga mengerti akan mood mereka masing-masing. Dan selanjutnya, karakteristik of the most effective recruiter atau karakteristik perekrut yang paling efektif. Yang pertama, well informed about the job, dan yang kedua, efficient in communicating with potential recruit, dan yang ketiga, treat the recruit with consideration and respect, dan yang keempat, use fair and just practice while recruiting employees. Nah, apa itu semuanya? Bisa dibilang itu adalah diinformasikan dengan baik tentang pekerjaan itu, efisien dalam berkomunikasi dengan rekrutan potensial, dan perlakuan rekrut dalam pertimbangan dan rasa kerja yang baik. Dan yang keempat, gunakan praktik yang adil saat merekrut karyawan. Nah, sekarang bagaimana proses seleksi itu berjalan, yaitu how the selection process work, bagaimana proses seleksi berjalan. Di sini ada 6, yaitu initial selection, substantive selection, contingent selection, dan selection device atau perangkat pilihan. Dan initial selection dan contingent selection device. Nah, initial selection device itu adalah seleksi awal. Nah, sasaran dari seleksi awal itu adalah digunakan untuk pemotongan kasar awal untuk memutuskan apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar untuk suatu pekerjaan. Contohnya, formulir aplikasi dan pemeriksaan latar belakang. Dan yang kedua, selective substantive atau contingent selection. Sasarannya adalah menentukan pelamar yang paling memenuhi syarat dari antara mereka yang memenuhi kualifikasi dasar. Contohnya, tes tertulis dan tes kinerja atau wawancara. Dan selanjutnya, selection device atau perangkat pilihan adalah
sasaran seleksi kontingen, melakukan pemeriksaan akhir sebelum mengajukan penawaran kepada pelamar, contoh tes narkoba dan tes kesehatan. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan substansive and contingent selection yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Fali Lumingkewas. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang substantif dan contingent selection atau seleksi substantif dan kontingen. Nah, jika pelamar lolos penyaringan awal, selanjutnya adalah metode seleksi substantif. Metode seleksi ini merupakan inti dari proses seleksi dan mencakup tes tertulis, tes simulasi kerja, dan wawancara. Nah, saya akan membahas ini dan tes seleksi kontingen yang biasanya dikeluarkan untuk kandidat yang telah lulus tes substantif. Yang pertama ada written test atau tes tertulis. Nah, written test ini tes tertulis, tes kertas dan pensil, meskipun sebagian besar sekarang sudah tersedia secara online. Nah, di written test ini ada intelligence or cognitive ability test atau tes kecerdasan atau kemampuan kognitif. Nah, tes kecerdasan telah terbukti menjadi prediktor yang sangat baik untuk pekerjaan yang mencakup tugas-tugas yang kompleks. Banyak ahli mengatakan bahwa tes kecerdasan adalah satu-satunya ukuran seleksi terbaik di seluruh pekerjaan. Tes kemampuan kognitif telah lama dianggap mengukur satu kapasitas kognitif terpadu, misalnya membedakan kemampuan matematika, verbal, dan teknis dalam proses perekrutan dapat menghasilkan prediksi kinerja pekerjaan yang lebih baik daripada hanya mengandalkan satu skor kemampuan kognitif secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah personality test atau tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini tidak mahal dan mudah dilakukan, namun kekhawatiran tentang pelamar memalsukan tanggapan tetap ada. Karena cukup mudah untuk mengklaim sebagai pekerja keras, termotivasi, dan dapat diandalkan ketika ditanya dalam tes. Nah, walaupun dalam kenyataannya mungkin tidak demikian. Yang selanjutnya adalah integrity test atau tes integritas. Tes ini mengukur faktor-faktor seperti ketergantungan, kehati-hatian, tanggung jawab, dan kejujuran. Faktor-faktor tadi telah terbukti menjadi prediktor kuat kinerja pekerjaan, potensi pencurian, masalah disiplin, dan ketidakhadiran yang berlebihan. Yang kedua adalah performance simulation test atau tes simulasi kerja. Apa cara yang lebih baik untuk mengetahui apakah pelamar dapat melakukan pekerjaan dengan sukses selain meminta mereka melakukannya secara langsung? Nah, itulah logika tes simulasi kerja ini. Yang di performance simulation test ini ada work sample test. Nah, ini adalah simulasi langsung dari sebagian atau seluruh pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja secara rutin. Melalui ini kita dapat mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelamar dengan lebih spesifik. Tes ini banyak digunakan dalam perekrutan pekerja terampil seperti tukang las, masinis, tukang kayu, dan tukang listrik. Selanjutnya ada assessment center. Nah, ini dirancang khusus untuk mengevaluasi potensi manajerial kandidat. Nah, jadi ada eksekutif, supervisor, dan atau psikolog terlatih yang mengevaluasi para kandidat. Mereka akan menjalani satu atau hingga beberapa hari latihan yang mensimulasikan masalah nyata yang akan mereka hadapi di tempat kerja. Misalnya seorang kandidat mungkin diminta untuk memainkan peran sebagai manajer yang harus memutuskan bagaimana merespon suatu masalah. Selanjutnya adalah situational judgment test. Untuk mengurangi biaya simulasi pekerjaan, banyak organisasi yang mulai menggunakan tes penilaian situasional yang menanyakan pelamar bagaimana kinerja mereka dalam berbagai situasi dan kemudian membandingkan jawaban mereka dengan jawaban karyawan berkinerja tinggi. Selanjutnya ada realistic job reviews. Pengusaha semakin banyak menggunakan metode sampel kerja yang melampaui pengujian penilaian karena pekerjaan aktual yang dilakukan dan dievaluasi. Ini terkadang dikenal sebagai pratinjau pekerjaan yang realistis atau uji coba pekerjaan untuk menilai bakat versus pengalaman. Mereka yang mengidentifikasi dengan misi organisasi, orang atau produk organisasi akan lebih kecil kemungkinannya untuk menarik diri. Yang ketiga ada interviews atau wawancara. Nah, ketergantungan yang berlebihan pada wawancara bermasalah karena bukti yang luas menunjukkan bahwa teknik manajemen kesan seperti promosi diri memiliki efek yang kuat pada preferensi pewawancara, bahkan ketika sifat yang ditampilkan tidak terkait dengan pekerjaan. Sebaliknya, kandidat yang berkinerja buruk dalam wawancara kerja kemungkinan besar akan dipotong dari kumpulan pelamar terlepas dari pengalaman, nilai ujian, dan atau surat rekomendasi. Nah, dan sayangnya ada sebuah studi menemukan bahwa kandidat dapat dinilai lebih rendah untuk sesuatu yang sepele sepertinya noda di wajah mereka. Nah, wawancara ini ada wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara panel. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur ini pendek, santai, dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan acak dan dapat dengan mudah tergelincir ke dalam percakapan yang tidak produktif.
Nah, selanjutnya wawancara terstruktur. Nah, ini dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait pekerja. Wawancara ini mengharuskan pelamar untuk menjelaskan bagaimana mereka menangani masalah dan situasi tertentu dalam pekerjaan sebelumnya berdasarkan asumsi bahwa perilaku mereka masa lalu menawarkan prediktor terbaik untuk perilaku masa depan. Yang terakhir ada wawancara panel. Wawancara terstruktur yang dilakukan dengan seorang kandidat dan sejumlah anggota panel dalam rapat bersama. Selanjutnya ada contingent selection test atau tes seleksi kontingen. Nah, salah satu pemeriksaan kontingen yang umum adalah tes narkoba. Tes narkoba ini kontroversial. Banyak pelamar yang menganggap pengujian tanpa kecurigaan yang masuk akal itu tidak adil dan mengatakan bahwa mereka harus diuji berdasarkan faktor kinerja pekerjaan, bukan pilihan gaya hidup yang mungkin tidak relevan. Pemberi kerja juga terkadang menggunakan pemeriksaan medis untuk mengetahui apakah dan bagaimana mereka dapat mengakomodasi karyawan penyandang disabilitas. Untuk pekerjaan yang membutuhkan tuntutan fisik atau psikologis yang berat, seperti pengawas lalu lintas, udara, atau petugas pemadam kebakaran, pemeriksaan medis jelas merupakan indikator penting dari kemampuan untuk tampil. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Kay Karima. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu Training and Development Programs atau program pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang kompeten tidak tetap kompeten selamanya. Keterampilan merosot dan dapat menjadi usang, dan keterampilan baru perlu dipelajari. Itulah sebabnya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 70 miliar per tahun dan organisasi di seluruh dunia membelanjakan lebih dari 130 miliar dolar per tahun dalam pelatihan. Program pelatihan dan pembangunan biasanya dalam lingkup Departemen Sumber Daya Manusia. Pelatihan dapat mencakup segalanya yang mengajari karyawan keterampilan dasar membaca, meningkatkan keterampilan eksekutif, membantu karyawan menjadi lebih menerima keberagaman dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Nah, di sini kami membahas 4 kategori keterampilan umum: keterampilan dasar, keterampilan teknis pemecahan masalah, serta keterampilan antar pribadi dan pelatihan etika. Keterampilan teknis, sebagian besar pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan yang semakin penting karena 2 alasan: teknologi baru dan desain struktur baru dalam organisasi. Ketika organisasi meratakan struktur mereka, memperluas penggunaan tim mereka, dan memecah hambatan departemen tradisional, karyawan perlu menguasai beragam tugas yang lebih luas dan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana organisasi mereka beroperasi. Perusahaan-perusahaan India yang lainnya telah menghadapi peningkatan dramatis permintaan untuk pekerja terampil di daerah-daerah seperti teknik-teknik untuk emergency teknologi, tetapi banyak lulusan teknik baru ini kurang pengetahuan metode dan diperlukan untuk melaksanakan tugas teknis. Banyak organisasi penawaran pelatihan teknis untuk pelatihan teknis untuk perusahaan seperti Tata dan Wipro menyediakan karyawan baru dengan pelatihan 3 bulan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan untuk performa demand kerja ini. Organisasi ini adalah keterampilan kebanyakan karyawan, termasuk dalam unit kerja dan kinerja kerja mereka, bergantung pada kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan rekan kerja dan bos mereka. Nah, beberapa karyawan memiliki kemampuan interpersonal yang sangat baik, tetapi yang lain memerlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan, berkomunikasi, dan membangun tim. Meskipun banyak profesional sangat tertarik pada pelatihan keterampilan interpersonal, kebanyakan mereka menyadari bahwa keterampilan yang dipelajari dalam pelatihan seperti itu tidak mudah dipindahkan ke tempat kerja. Ini mungkin bergantung pada jenis keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan. Misalnya, sebuah tinjauan terkini tentang pelatihan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan interaksi anggota tim di rumah sakit menyerahkan bahwa pelatihan tim meningkatkan angka kesabaran. Nah, sekarang kita masuk dalam pelatihan etika. Pelatihan tata krama sebagai manajer sumber daya manusia telah menjadi semakin sadar akan dampak sosial di tempat kerja. Mereka telah lebih memperhatikan masalah pengawasan yang kasar dalam organisasi. Contoh tentang perlakuan kasar mencakup diabaikan, dipersalahkan atas kesalahan orang lain dan tidak menerima penghargaan atas prestasi. Memiliki reputasi seseorang di bawah
bahwa beranjak di depan orang lain dan mengalami situasi-situasi lain yang dimaksud untuk merendahkan atau meremehkan karyawan atau lainnya. Para peneliti telah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perilaku negatif ini dapat mengurangi kepuasan, mengurangi kinerja pekerja, meningkatkan persepsi, perlakuan yang tidak adil, meningkatkan depresi, dan menyebabkan penarikan psikologis dari tempat kerja. Sebelumnya organisasi terlibat dalam mengurangi tingkat kejadian untuk meningkatkan tempat kerja mereka dan membatasi kewajiban mereka. Metode pelatihan kerja dalam pelatihan kerja mencakup rotasi pekerjaan, magang, tugas pengganti, dan program bimbingan formal. Orang Amerika Serikat telah semakin menggunakan rotasi kerja jangka panjang untuk melatih para manajer untuk posisi yang lebih tinggi dan untuk mendorong kolaborasi. Tetapi ini juga mencakup seminar publik, program belajar sendiri, kursus internet, webinar, podcast, dan kegiatan kelompok yang menggunakan permainan peran dan studi khusus. Organisasi yang lebih besar mungkin membangun universitas-universitas perusahaan untuk menyediakan program pelatihan formal. Petunjuk formal yang diberikan dalam kelas-kelas universitas, perusahaan seringkali dilengkapi dengan pelatihan daring secara informal. Pelatihan berbasis komputer, pusat pelatihan yang paling cepat tumbuh adalah pelatihan komputer. Pelatihan komputer atau pelatihan komputer, sistem e-learning meningkatkan kontrol peserta didik atas kecepatan dan isi instruksi, memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi melalui komunikasi daring, dan menyertakan teknik-teknik lain seperti simulasi dan pembahasan kelompok. Penelitian berbasis komputer yang kemungkinan para pembelajaran berperan serta secara aktif dalam latihan dan kuis dapat lebih bersifat kepuasan daripada petunjuk kelas tradisional. Para majikan dapat meningkatkan pelatihan berbasis komputer dengan memberi pelajar dorongan yang teratur untuk menetapkan tujuan belajar dan efektif. Efektivitas program pelatihan dapat merujuk pada tingkat kepuasan mahasiswa, jumlah siswa belajar, sejauh mana mereka mentransfer ilmu pembelajaran ke pekerjaan mereka, atau kembalinya keuangan perusahaan pada investasi dalam pelatihan. Hasil ini selalu berkaitan beberapa orang yang memiliki pengalaman positif dalam kelas yang ceria dan menyenangkan, tidak banyak belajar. Beberapa orang yang banyak belajar mengalami kesulitan untuk mencari tahu menggunakan pengetahuan mereka di tempat kerja. Dan perubahan dalam perilaku karyawan terkadang tidak cukup besar untuk membenarkan biaya pelatihan. Ini berarti pengukuran ketat hasil pelatihan ganda harus menjadi bagian dari setiap upaya pelatihan. Keberhasilan pelatihan juga bergantung pada individu. Jika individu-individu tidak termotivasi atau tidak terlibat, mereka akan belajar sangat sedikit. Apa yang menciptakan motivasi pelatihan? Kepribadian penting. Orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam menguasai diri dan menguasai diri akan mempelajari tugas tersebut. Faktor-faktor pribadi lainnya seperti ancaman strep memungkinkan berperan dalam pertunjukan pelatihan, seperti ketika melakukan tugas pelatihan untuk pertama kalinya dan gagal karena dia menyadari strateginya yang ditampilkan oleh anggota kelompok ditampilkan dengan buruk. Dalam jenis tugas ini, iklim juga penting. Orang-orang perlu melihat bagaimana pelatihan yang mereka lakukan dalam membaca kembali langsung dapat diterapkan pada pekerjaan mereka. Akhirnya, dukungan setelah pelatihan dari atasan dan rekan kerja memiliki pengaruh yang kuat pada karyawan. Pembelajaran mereka untuk program pelatihan menjadi kecekatan. Itu tidak hanya harus mengubah keterampilan, tetapi juga mengubah lingkungan kerja untuk mendukung pelatihan. Apakah ada bukti umum yang berkaitan dengan pelatihan, praktek pembangunan, dan kinerja organisasi? Berbagai studi merupakan bahwa investasi dalam pelatihan kerja menuntut pada peningkatan produktivitas dengan nilai yang jauh lebih besar daripada biaya menyediakan pelatihan. Demikian pula, riset mengindikasikan bahwa pelatihan install dalam efektif dalam meningkatkan kinerja pelatihan dilakukan setelah orang tersebut bekerja di sebuah negara baru, namun tidak ketika pelatihan tersebut dilaksanakan sebelum keberangkatan ke sebuah negara yang lama. Iklim untuk pembangunan juga berhubungan dengan kinerja unit bisnis. Misalnya, sebuah penelitian atas 260
perusahaan di Korea mendapatkan bahwa pelatihan yang dilakukan berkaitan erat dengan inovasi perusahaan secara keseluruhan. Sebagian besar penelitian telah menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan memang memiliki dampak positif pada tingkat agresif. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Febiola. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang List the Methods of Performance Evaluation atau daftar metode evaluasi kerja. Nah, yang pertama yaitu what is performance atau apa itu kinerja. Nah, secara umum definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau yang dibebankan kepadanya. Nah, di sini ada para peneliti mengenali 3 jenis perilaku utama yang membentuk kinerja di tempat. Yang pertama, task performance atau kinerja tugas, citizenship atau kewarganegaraan, dan counterproductivity atau kontraproduktivitas. Nah, kinerja tugas yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Kinerja tugas ini berkontribusi pada produksi barang atau jasa atau tugas administratif. Ini termasuk sebagian besar tugas dalam deskripsi pekerjaan konvensional. Yang kedua, kewarganegaraan atau citizenship, kinerja tindakan yang berkontribusi pada lingkungan psikologis organisasi seperti membantu orang lain ketika tidak diperlukan atau mendukung tujuan organisasi, melakukan rekan kerja dengan hormat, memberikan saran yang membangun, dan selalu mengatakan hal-hal positif tentang tempat kerja. Yang ketiga, kontraproduktivitas, perilaku yang secara aktif merusak sebuah organisasi seperti contohnya mencuri, merusak properti perusahaan, bertindak agresif terhadap rekan kerja. Dan teman-teman, sebagian besar manajer percaya bahwa kinerja yang baik berarti melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan contohnya di sini, jika seseorang melakukan tugas pekerjaan inti mereka dengan sangat baik, tetapi mereka kasar dan agresif terhadap rekan kerja mereka tidak akan dianggap sebagai karyawan yang baik di sebagian besar organisasi. Purpose of performance evaluation atau tujuan evaluasi kinerja. Di sini ada to help management general atau untuk membantu manajemen membuat keputusan umum sumber daya manusia, identify training and development needs, pinpoint employee skills and competencies, provide feedback to employees. This is for reward allocation. Nah, evaluasi kinerja ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama tadi, salah satunya adalah membantu manajemen membuat keputusan sumber daya manusia tentang promosi transfers dan pemutusan hubungan kerja. Evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Mereka juga menentukan keterampilan dan kompetensi karyawan yang program remedialnya dapat dikembangkan. Nah, dan akhirnya mereka juga memberikan umpan balik kepada karyawan tentang bagaimana organisasi memandang kinerja mereka dan seringkali menjadi dasar untuk alokasi penghargaan, termasuk kenaikan gaji. Oke, what do we evaluate? Atau apa yang kami evaluasi? Yang kriteria yang dipilih manajemen untuk dievaluasi memiliki pengaruh besar pada apa yang dilakukan karyawan. Ada 3 set kriteria yang populer adalah hasil tugas individu, perilaku, dan sifat. Nah, hasil tugas individu ini adalah jika tujuan lebih berarti daripada sarana manajemen, harus mengevaluasi hasil seperti kuantitas yang diproduksi, sisa yang dihasilkan, dan biaya per unit produksi untuk manajer pabrik, atau volume penjualan keseluruhan di wilayah tersebut, peningkatan dolar dalam penjualan, dan jumlah akun baru yang dibuat untuk seorang penjual. Itu adalah hasil dari tugas individu. Dan yang kedua, perilaku. Perilaku ini sulit untuk mengaitkan hasil spesifik dengan tindakan karyawan dalam posisi penasehat atau pendukung yang penugasan kerjanya merupakan bagian dari upaya kelompok.
Kami mungkin siap mengevaluasi kinerja grup, tetapi sulit untuk mengidentifikasi kontribusi setiap anggota grup. Manajemen akan sering mengevaluasi perilaku karyawan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini memiliki sikap yang baik, menunjukkan kepercayaan diri, dapat diandalkan, tetap sibuk atau memiliki banyak pengalaman yang dapat diinginkan di tempat kerja. Tetapi penting untuk diingat bahwa sifat-sifat ini mungkin tidak bertoleransi tinggi dengan hasil yang positif, dan kita dapat mengabaikan kenyataannya bahwa organisasi masih menggunakan ciri tersebut untuk menilai pekerjaan. Oke, yang berikutnya, who should do the evaluating, atau siapa yang harus mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, menurut tradisi, tugas jatuh ke tangan manajer karena mereka bertanggung jawab atas kinerja karyawannya. Tetapi orang lain dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik, terutama dengan bantuan Departemen SDM. Nah, yang berikutnya adalah methods of performance evaluation atau metode evaluasi kinerja. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, weighted essays, critical incidents, graphic rating scales. Yang pertama, essay tertulis. Mungkin metode yang paling sederhana adalah dengan menulis deskriptif, naratif. Essay tertulis tidak memerlukan bentuk yang rumit atau pelatihan eksensif untuk diselesaikan. Yang kedua, insiden kritis. Nah, insiden kritis memusatkan perhatian evaluator pada perbedaan antara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan melaksanakan secara tidak efektif. Dan yang terakhir adalah skala peringkat grafis. Salah satu metode evaluasi tertua dan paling populer adalah skala peringkat grafis. Evaluator ini menelusuri serangkaian faktor kinerja seperti kuantitas dan kualitas kinerja, kedalaman pengetahuan, kerjasama, kehadiran, dan inisiatif, dan menilai masing-masing pada skala tambahan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Calvin Sadang. Baik, pembahasan saya kali ini yaitu berjudul Describe the Leadership Role of Human Resource, atau jelaskan peran kepemimpinan sumber daya manusia dalam organisasi. Kita telah membahas fungsi-fungsi penting yang dilayani Departemen SDM Sumber Daya Manusia dalam merekrut, praktik seleksi, pelatihan dan pengembangan, dan evaluasi kinerja proses. Dapat dikatakan ini adalah tugas organisasi yang paling penting dalam mengelola asetnya. Yang paling berharga yaitu orang-orangnya. Namun, SDM juga memainkan peran kepemimpinan yang menjadi kunci di hampir semua aspek lingkungan tempat kerja, mulai dari desain dan mengelola program tunjangan, melakukan survei sikap, menyusun dan menegakkan kebijakan ketenaga kerjaan. SDM berada di garis terdepan dalam mengelola kondisi ketenaga kerjaan yang berlawanan, seperti konflik kehidupan, mediasi, pemutusan hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja itu ada di tempat ketika seseorang karyawan bergabung dan pergi. Mengkomunikasikan praktik SDM. Kepemimpinan oleh SDM dimulai dengan memberitahu karyawan tentang praktik SDM dan menjelaskan implikasi keputusan yang mungkin dibuat seputar praktik ini. Tidaklah cukup hanya memiliki praktik di tempat, tetapi SDM juga perlu membiarkan karyawan tahu tentang itu. Ketika sebuah perusahaan berhasil mengkomunikasikan bagaimana keseluruhan sistem praktik SDM dikembangkan dan fungsi apa yang dilayani sistem ini, karyawan dapat merasa bahwa mereka dapat mengontrol dan mengelola apa yang dapat dikerjakan atau didapatkan mereka dari pekerjaan mereka. Karyawan dapat datang untuk melihat filosofi dari sistem SDM sebagai bentuk ekspresi perhatian pemberi kerja. Dan perasaan positif yang dihasilkan terbukti meningkatkan komitmen, retensi, dan keterlibatan karyawan. Bukti yang mendukung kontribusi komunikasi dan persepsi untuk efektivitas SDM cukup besar. Misalnya, status studi tentang bisnis yang berbeda unit dalam organisasi jasa besar menemukan bahwa persepsi karyawan praktik SDM dinilai pada tingkat kelompok kerja. Tetapi, praktik SDM menyebabkan hasil positif ini hanya jika karyawan sadar bahwa mereka ada di tempat. Studi lain juga menemukan bahwa praktik SDM memiliki efek yang berbeda, tergantung pada bagaimana karyawan memahami alasan mereka.
Karyawan yang menganggap praktik SDM ditetapkan untuk meningkatkan kinerja dan memberi manfaat bagi pekerja, membalas dengan komitmen dan kinerja yang lebih besar. Karyawan yang menganggap praktik yang sama ini dibuat untuk mengeksploitasi pekerja tidak memiliki reaksi positif yang sama. Efektivitas praktik SDM juga tergantung pada sikap karyawan. Satu ulasan menemukan bahwa praktik SDM lebih cenderung mengarah pada hasil positif ketika karyawan merasa termotivasi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa karyawan lebih mengetahui tentang tujuan sistem manajemen kerja menggunakan sistem tersebut secara lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan ketelitian. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa itu tidak cukup untuk pengusaha, yang dimana hal itu hanya untuk menyiapkan praktik, dan mereka perlu menunjukkan bahwa praktik yang sebenarnya yaitu upaya untuk membuat perusahaan lebih sukses dan membantu karyawan dalam mencapai hasil yang lebih baik. Komunikasi kepemimpinan dan membantu membentuk sikap karyawan dan persepsi tentang praktik SDM. Praktik cenderung dianggap berbeda dalam berbagai budaya bisnis. Untuk misalnya, penggunaan kualifikasi pendidikan dalam menyaring kandidat tampaknya menjadi praktik universal. Selain itu, negara yang berbeda menekankan teknik seleksi yang berbeda. Wawancara terstruktur populer di beberapa negara dan tidak ada di negara lain. Penelitian menunjukkan bahwa di seluruh Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Portugal, dan Singapura, sebagian besar pelamar lebih suka wawancara dan tes sampel kerja dan tidak menyukai penggunaan kontak pribadi dan tes integritas. Ada sedikit variasi dalam preferensi di negara-negara ini. Dengan kata lain, tampaknya meskipun ada perbedaan internasional dalam praktik, tidak banyak perbedaan internasional dalam hal apa yang dipertimbangkan karyawan yang adalah adil. Komunikasi adalah jembatan bagi SDM untuk menunjukkan bahwa niat itu adil. Kemudian merancang dan menolak program manfaat. Seperti yang telah kita lihat di seluruh teks ini, pemberi kerja lebih bersedia untuk mempertimbangkan berbagai manfaat tak terbatas untuk ditawarkan kepada karyawan dalam upaya merekrut dan mempertahankan talenta terbaik. Untuk setiap masalah yang dihadapi pekerja, yaitu kesehatan, pengasuhan anak, penuaan orang tua, pendidikan, kondisi tempat kerja, dan lain-lain, adalah potensi manfaat yang dapat dipertimbangkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan. Tanggung jawab dan merancang mengelola program manfaat organisasi jatuh ke Departemen SDM dengan masukan dari manajemen eksekutif. Idealnya, program tunjangan harus disesuaikan secara unik dan organisasi budaya, mencerminkan nilai-nilai organisasi, menunjukkan kelayakan ekonomi, dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Tunjangan seperti itu kemungkinan besar akan meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan karena itu meningkatkan kinerja organisasi. Pertimbangan karyawan yang merupakan ibu dari bayi. Opsi yang mungkin dimiliki SDM dipertimbangkan dapat berkisar dari dukungan hingga intoleransi. Haruskah perusahaan memberi bayar cuti bagi ibu yang bekerja untuk menyusui bayinya? Haruskah itu menyediakan ruang istirahat bagi para ibu untuk menyusui bayinya di tempat kerja? Haruskah itu memungkinkan ibu memompa susu di tempat kerja, kemudian diberikan kepada bayinya di rumah? Bagaimana dengan para ibu? Siapa yang membeli susu botol atau undang-undang federal tidak mewajibkan perusahaan untuk menyediakan akomodasi untuk ibu menyusui di luar batas wajar. Waktu istirahat dan sebuah kasus di Texas awalnya memutuskan melawan seorang wanita yang dipecat karena meminta untuk menggunakan ruang belakang untuk memompa susu untuk anaknya. Sedangkan kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan setelah pengadilan banding membatalkan putusan tersebut, menyatakan itu adalah kasus diskriminasi jenis kelamin dan kondisi medis. Masalahnya tidak pasti. Jadi seorang manajer SDM di perusahaan yang memproduksi pompa laktasi mendukung Lalai Chelik International dan memperkerjakan wanita usia subur mungkin ingin menawarkan beberapa keuntungan karena kebijakan akan sesuai dalam prinsip perusahaan. Seorang manajer SDM di sebuah perusahaan yang misinya tidak terkait dengan masalah dapat mengeksploitasi beberapa manfaat atas permintaan karyawan. Setiap manajer kemudian dapat melakukan analisis biaya yang terkait dengan penyediaan tingkat manfaat yang berbeda bersama dalam hasil organisasi yang positif untuk masing-masing untuk menentukan manfaat mana yang berkelanjutan bagi perusahaan dalam jangka panjang ketentuan. Jadi, dalam kasus laktasi ini adalah contoh potensi manfaat dan kombinasi kebijakan yang memastikan karyawan mengakui manfaat sebagai bantuan majikan untuk mereka mensejahterakan sambil memahami bagaimana dan di mana menggunakannya. Namun, kebijakan apapun yang harus dimiliki oleh penegak agar efektif. Manajer SDM bertanggung jawab dalam mengatur konsekuensi organisasi dari pelanggaran dan sering menggunakan
atau menegakkan kebijakan juga. Terkadang manajer SDM perlu mengambil tindakan bahkan ketika karyawan manajer langsung tidak setuju, terutama pada kepatuhan terhadap hukum yang menjadi masalah. Misalnya, banyak perusahaan hiburan nirlaba, penerbitan, dan industri pemasaran menggunakan magang pasca perguruan tinggi yang tidak dibayar, yang seharusnya menerima pengalaman kerja sebagai kompensasi. Departemen Tenaga Kerja menetapkan bahwa pekerja magang yang tidak harus dibayar diberikan pengalaman pendidikan kejuruan dan bahwa pekerjaan mereka tidak dapat menguntungkan pemberi kerja. Magang mendapatkan terjebak dan melakukan tugas-tugas kasar majikan harus membayar orang lain untuk melakukannya. Jika perusahaan ini ingin menggunakan pekerja magang yang tidak dibayar, manajer SDM harus menetapkan kebijakan yang mengklarifikasi tugas yang dapat diberikan supervisor dan kemudian memastikannya bahwa kebijakan tersebut diikuti. Jika tidak, organisasi mereka akan menghadapi tuntutan hukum seperti yang dari Eric Glad magang di film Black Swan yang menggugat pelanggaran upah minimum. Seorang hakim di pengadilan distrik Amerika Serikat memutuskan demikian, dikategorikan dalam secara tidak benar sebagai pekerja, dan keputusan tersebut mengutip kriteria dari Partai Buruh Departemen di mana magang yang tidak dibayar harus memberikan pekerjaan yang serupa dengan pelatihan yang diterima orang tersebut di sekolah, menguntungkan magang bukan memberi kerja, dan tidak menggusur karyawan lain. Putusan ini memicu tuntutan serupa terhadap NBC Universal, Fox, Viacom, dan organisasi besar lainnya, sering berakhir dengan penyesalan di luar pengadilan. Masalahnya masih jauh dari konklusif, bagaimanapun meninggalkan beban magang untuk mengajukan tuntutan mereka jika hukum mereka diperlakukan tidak adil. Kami memperkenalkan work-life balance di dalam bab 1 dan membahas garis-garis yang kabur antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Di sini, kami berfokus pada secara khusus pada apa yang dapat dilakukan organisasi untuk membantu karyawan mengurangi konflik, yaitu konflik pekerjaan, kehidupan menarik, perhatian manajemen pada 1980-an. Sebagian besar sebagai akibat dari meningkatnya masuk ke dalam angkatan kerja perempuan dengan tanggungan anak-anak. Sebagai tanggapan, sebagian besar orang organisasi besar mengambil tindakan untuk mewujudkannya, tempat kerja lebih ramah keluarga. Mereka memperkenalkan penitipan anak di tempat perkemahan musim panas, yaitu waktu fleksibel bagi pekerjaan dan cuti untuk fungsi sekolah, telekomunikasi, dan pekerjaan paruh waktu. Tetapi, organisasi dengan cepat menyadari kehidupan kerja konflik tidak terbatas pada karyawan perempuan dan anak-anak. Beban kerja yang berat dan tuntutan perjalanan yang meningkat, misalnya mempersulit laki-laki pekerja dan perempuan tanpa anak untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan pribadi. Survei Boston College terhadap hampir 1.000 ayah dengan profesional karir menunjukkan bahwa peserta lebih mementingkan keamanan kerja dan jadwal kerja yang fleksibel dan ramah keluarga daripada pendapatan tinggi dan kemajuan. Organisasi memodifikasi tempat kerja mereka dengan opsi penjadwalan yang manfaat mengakomodasi beragam kebutuhan tenaga kerja yang beragam. Karyawan di Nestle Purina dapat membawa anjing mereka ke kantor, di mana SAS Institute memiliki anak di tempat perawatan, pusat perawatan kesehatan, dan pusat kebugaran, dan perusahaan lain menawarkan tunjangan mulai dari binatu di tempat hingga layanan makanan hingga perawatan anak gratis. Colgate-Palmolive nomor 1 tahun 2015 dalam daftar perusahaan terbaik untuk keseimbangan kehidupan kerja yang dicatat di dalam Forbes menawarkan perawatan darurat di rumah untuk tanggungan dan konseling profesional layanan untuk membantu karyawan tetap bekerja. Tampilan 17 part mencantumkan beberapa inisiatif lain untuk membantu karyawan mengurangi konflik kehidupan kerja. Tekanan waktu bukanlah masalah utama yang mendasari konflik pekerjaan kehidupan. Sebuah psikologis pekerjaan ke dalam domain keluarga dan sebaliknya membuat seorang khawatir tentang masalah pribadi di tempat kerja dan berpikir tentang masalah pekerjaan di rumah menciptakan konflik. Ini menyarankan organisasi harus menghabiskan lebih sedikit upaya membantu karyawan dengan masalah manajemen waktu dan lebih banyak upaya membantu mereka membagi kehidupan mereka dengan jelas. Menjaga agar beban kerja tetap masuk akal, mengurangi perjalanan terkait pekerjaan, dan menawarkan anak berkualitas tinggi di tempat perawatan adalah contoh praktik yang membantu dalam upaya ini. Karyawan bisa juga mengurangi gangguan antara pekerjaan dan rumah dengan meningkatkan jumlah perencanaan yang mereka lakukan. Tidak mengherankan, orang berbeda dalam preferensi mereka untuk opsi penjadwalan dan manfaat.
beberapa lebih memilih inisiatif organisasi yang lebih baik. Segmennya bekerja dari kehidupan pribadi mereka, seperti waktu fleksibel bagi pekerja dan paruh waktu untuk memungkinkan karyawan menjadwalkan jam kerja yang cenderung bertentangan dengan tanggung jawab pribadi. Yang lain lebih suka inisiatif dan mengintegrasikan pekerjaan dan pribadi hidup, seperti fasilitas gym dan piknik keluarga yang disponsori perusahaan. Rata-rata kebanyakan orang lebih memilih organisasi yang memberikan dukungan dan keseimbangan kehidupan, di mana sebuah studi menemukan bahwa calon karyawan, terutama wanita, lebih banyak tertarik pada organisasi yang memiliki reputasi untuk mendukung karyawan keseimbangan kehidupan kerja. Departemen SDM sering menjadi pusat perhatian ketika terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan seperti perselisihan kinerja di bawah standar dan perampingan. Mediasi pemutusan hubungan kerja dan PHK itulah menjadi judul dari pembahasan yang selanjutnya ini, di mana karyawan dapat mempercayai profesional SDM mereka untuk menjaga kerahasiaan yang sesuai dan perspektif yang seimbang. Manajer juga harus bisa mempercayai SDM untuk mengetahui hukum dan mewakili perspektif perusahaan. Profesional SDM harus terlatih dengan baik dalam teknik mediasi dan bergantung pada kebijakan perusahaan untuk mencari resolusi positif. Terkadang manajer SDM merupakan bagian integral dari proses pemutusan hubungan kerja. Ketika karyawan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan manajemen, proses pemutusan hubungan kerja tunduk pada kontrak dan undang-undang serikat pekerja yang dapat mengacaukan situasi. Di Spanyol misalnya, undang-undang ketenagakerjaan secara tradisional melindungi pekerja yang lebih tua dengan pekerjaan yang hampir terjamin. Untuk karyawan yang berangkat, Departemen SDM seringkali menjadi perhatian terakhir mereka jalan keluar. Oleh karena itu, seorang manajer SDM bertanggung jawab untuk meninggalkan kesan yang baik dengan karyawan dan mengumpulkan masukan bermanfaat dari wawancara keluar. Inilah tidak pernah lebih benar daripada ketika organisasi memberhentikan karyawan di PHK. Karyawan yang menganggap proses PHK ditangani secara adil dan lebih cenderung untuk merekomendasikan perusahaan kepada orang lain dan kembali bekerja jika diminta. Karyawan yang bertahan hidup di PHK dan tetap bekerja dengan perusahaan juga mengevaluasi kewajaran proses perampingan menurut studi lain, khususnya dalam individualistis negara. Perampingan organisasi yang mampu menunjukkan keadilan adalah, oleh karena itu, lebih mungkin untuk mewujudkan keuntungan finansial yang mereka harapkan. Singkatnya, peran SDM meningkat dalam organisasi di seluruh dunia. Nah, teratas manajemen menyadari kepemimpinan sumber daya manusia diperlakukan dalam menciptakan budaya dan hasil bisnis positif yang baru dipertahankan oleh perusahaan papan atas kompetitif. Sebagai ringkasan, di mana sebagai seorang manajemen atau sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia di mana dapat menciptakan kekuatan penting yang sangat mempengaruhi perilaku organisasi atau organizational behavior dan penting hasil kerja. Departemen SDM menjadi semakin integral dalam membentuk komposisi tenaga kerja organisasi. Pertama, karena semakin banyak organisasi yang beralih ke metode rekrutmen internal, Departemen SDM juga melakukannya memimpin dan membuat portal online dan metode akses mudah lainnya untuk kandidat yang belajar tentang organisasi dan tertarik untuk melamar. Singkatnya, seorang manajemen harus peduli terhadap karyawannya, yaitu terhadap sumber daya manusia, sehingga dapat suatu kinerja dari setiap karyawan dapat lebih maksimal dalam memperkerjakan mereka, sehingga mereka juga dapat nyaman di tempat kerja mereka, sehingga suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik bila mana seorang manajer dan seorang karyawan dapat bekerja sama, membangun suatu hubungan atau relationship yang baik, dan dapat menerima masukan-masukan positif yang diberikan oleh setiap sumber daya manusia, yaitu karyawan, kepada seorang manajer, sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memimpin ke perusahaan ini ke arah yang lebih maju lagi. Pembahasan chapter 17 dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan saya dan rekan-rekan pamit undur diri.